Oke, lanjut. Di sini saya mau partisipasi lagi. Ingin jelaskan materi selanjutnya, itu materi 5. Ya, ini merupakan video yang kedua kalau saya curhat tadi. Curhat banyak tentang tugas ini. Oke, selanjutnya banyak info. Jadi yang pertama adalah model data spasial. Data spasial ini merupakan informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karena SIG atau sistem informasi grafis mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Data spasial punya dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Format data spasial ini ada yang pertama vektor. Dalam data format vektor, bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis, arc atau line, poligon, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik atau poin. Itu bisa juga disebut dengan node yang mempunyai label, dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Nah, ini merupakan contohnya, vektor. Kalau mau lihat bisa di pause, saya mau lanjut. Oke, selanjutnya ada raster. Raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, permukaan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar pula ukuran file. Oke, ini adalah data raster contohnya. Ya, seperti gambar lah. Kalau kita melihat di Google Map itu kan vektor tadi cuma jalan-jalan doang, garis-garis. Kalau raster itu lengkap dengan gedungnya. Oke, kita lanjut. Sumber data spasial yang pertama ada peta analog. Peta analog adalah peta yang dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah angin, dan sebagainya. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya peta analog direpresentasikan dalam vektor. Nah, selanjutnya ada data dari sistem penginderaan jauh. Ini dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita dapat menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Kalau tadi vektor, ini sekarang raster. Selanjutnya ada data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapangan adalah batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parcel, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya, yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Yang terakhir adalah data GPS. Teknologi GPS ini memberikan terobosan penting dalam memberikan data bagi SIG. Akuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Mungkin materinya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam dari Binjai.